Saya Yudi Riyadi, pendamping PKH Kabupaten Ciamis. Kesempatan ini akan membahas itu tentang sesi 3, langkah 4 tentang pentingnya kemampuan berbahasa. Ibu-ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana tentang meningkatkan kemampuan berbahasa anak itu di modul 1 ya Bu. Nah, kenapa kemampuan berbahasa anak ini menjadi penting ya? Ibu punya murang kali gaduhnya. Nah, karena usia anak itu adalah usia yang memang sangat bagus, ataupun ibaratnya mencerna anak itu sangat cepat ya. Anak akan men-save apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, sehingga bagaimana ini salah satu kemampuan yang memang menjadi bahasa anak itu. Pertama itu adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak agar sukses bersekolah ya Bu, ataupun sukses dalam kegiatan pergaulannya ataupun dalam kehidupannya kelak adalah yang pertama itu adalah kemampuan berbahasa ya. Karena dengan dia bisa memiliki bahasa yang baik, maka dia akan mudah untuk merespon ataupun mencerna apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan menerjemahkan apa yang dia lihat juga. Nah, sehingga nanti ketika anak sudah dewasa itu akan mentransfer dan bisa menerjemahkan apa yang dia lihat ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga kemampuan berbahasa adalah kemampuan berbicara dan memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Misalkan mencakup simbol, gambar, ekspresi ataupun sebagainya ya. Nah, misalkan anak ku ibu diajarkan bagaimana ketika kecil itu melihat gambar, biasanya di TK ataupun di PAUD ya Bu, itu suka diajarkan anak melukis, menggambar, itu untuk mentransfer ataupun belajar daya ingatnya ya, membedakan antara warna merah, putih ataupun dengan warna yang lain. Kemudian juga melalui bahasa anak dapat menyampaikan pendapat kepada orang dan lingkungan di sekitarnya, juga menerima pelajaran dengan baik ya. Ketika anak bisa berbicara, bisa mengambil ataupun istilahnya menyampaikan pendapat ya kepada orang lain, misalkan maka dia akan mampu istilahnya bagaimana menerima ataupun merespon setiap kejadian yang ada di lingkungan. Misalkan ibu suka bertanya nggak sama anak, Dek, misalkan kalau habis sekolah tadi belajar apa di sekolah, suka nggak? Suka ya. Di sekolah aktivitasnya apa aja, kemudian bergaul dengan siapa. Kemudian anak akan berbicara, dia akan menceritakan apa yang dia alami di sekolah dengan teman bermainnya ataupun dengan siapapun. Nah, kemudian juga selanjutnya salah satu cara meningkatkan kemampuan bahasa anak adalah dengan sering berbicara kepada anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara. Ibu suka nggak memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara? Suka ya. Misalkan Ade kumaha betah tuh di pondok, betah mah. Ataupun Ade di sekolah bisa belajar nggak? Bisa. Ada tugasnya dari guru. Misalkan ada di lingkungan bermain, di lingkungan tempat dia bermain, habis dari mana Adek, tadi main apa aja dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara bagaimana membangun komunikasi dengan anak agar anak itu bisa merespon dan dia belajar untuk berbicara ya Bu. Karena ketika nanti mereka sudah dewasa, sudah besar itu, ketika dilatih dari kecil bagaimana kemampuan bahasa secara bahasa lisan ataupun secara bahasa fisik, dia akan mampu menerjemahkan apa yang ada di lingkungannya ya. Misalkan kalau berbicara, dia akan merespon setiap permasalahan dengan mengutarakan pendapat. Sikapnya dia akan ketika dewasa itu nanti merespon setiap permasalahan yang ada di sekitarnya, sehingga kepekaan sosial itu akan muncul. Nah, itu salah satunya. Nah,
saat berbicara juga kepada anak ataupun orang tua, ibu bisa menggunakan bahasa daerah nih Bu. Upami di urang mah menggunakan apa bahasa Sundanya. Itu adalah bagian daripada cara melestarikan dan mengajarkan kepada generasi selanjutnya tentang berbahasa daerah yang baik dan benar. Upami dina bahasa Sunda itu ada istilah silih asah, silih asih, silih asuh, sama satu lagi apa? Silih wangi, ya. Silih asah, ibu saling bagaimana mengajarkan kepada anak itu tentang etika, sopan, upami ngalangkung kanu tempat umum, hek seueur jalmi, ibu ajarkan kepada anak kedah kumaha pun. Ya, itu adalah salah satu cara ibu melestarikan dan mengajarkan kepada anak tentang sopan santun menggunakan bahasa daerahnya. Etika, kemudian berbicara yang sopan, yang baik, dengan apalagi di Sunda itu tadi silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi, ya. Yang kemudian juga anak juga dapat melihat dan menghubungkan bunyi huruf kata yang diucapkan dan tulisan dengan benda yang dilihatnya. Nah, biasanya murang kalinya itu bisa menerjemahkan apa yang dia lihat. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa daerah juga itu dapat menjadi cara orang tua melestarikan adat budaya dan melestarikan ya, larusnya Bu, larusnya ayeuna tantangan kita mendidik anak itu 10 tahun, 5 tahun ke depan, bahkan di masa yang akan datang ini sangat berat sebenarnya ya. Lamun zaman dahulu tahun 90-an itu belum masuk teknologi televisi, HP, gadget. Kalau sekarang anak kecil usia SD, MI terus paling main HP-nya 4 tahun genan. Itu adalah salah satu tantangan ya. Bagaimana agar kita bisa melestarikan nilai-nilai kedaerahan kita, wabil khusus bahasa Sunda ini yang kita tinggal di sini di Pamarican ya. Etika sopan santun, silih asah, silih asih, silih asuh kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, silih asih, silih asah, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Silih asuh, silih asih, kemudian juga silih asih. Anak belajar cara memberi kepada orang lain. Itu adalah kemampuan berbahasa, ya, kemampuan tindakan juga. Sehingga apa? Ketika nanti sudah dewasa itu akan memiliki rasa sosial yang tinggi ya. Katakanlah dia melihat ada orang yang harus dibantu, dia bergerak untuk melakukan itu. Nah, jadi penting bagi kita untuk apa? Untuk mengajarkan bagaimana pentingnya kemampuan berbahasa itu kepada anak dari sejak